Sobat sehat, salam sehat jiwa dan raga. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah tahajud bagian kedua. Nah, ada beberapa kutipan hadis yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian simak juga di video pertama saya cara mudah tahajud bagian pertama. Teman-teman, ada 8 cara mudah tahajud. Saya singkat menjadi tahajud. Yang pertama, T, tidur awal. A. Alarm. H. Harus baca ayat kursi dan berwudu sebelum tidur. A. Ajak yang lain. J. Jangan lupa perbanyak taubat dan istighfar. J. Jangan mudah menyerah buat tahajud. U. Untuk solusi masalah hidup. D. Doa terus-menerus. Semoga Allah mudahkan buat tahajud. Nah, yang pertama, tidur awal. Bagi seorang pemula yang ingin belajar tahajud, yang sudah memahami keutamaan tahajud, kuatkan motivasi Anda untuk tidur awal. Karena ini sangat membantu sekali. Ya. Di video yang pertama, cara mudah tahajud bagian pertama, saya sudah membahas pentingnya tidur awal. Silahkan disimak lagi ya. Kemudian yang kedua, A. Alarm. Alarm ini insya Allah sangat membantu sekali teman-teman. Caranya seperti ini, pasang alarm 3 kali. Misal teman-teman ingin bangun jam 3.45, maka pasang alarmnya itu jam 3.15, jam 3.25, jam 3.45. Itu contoh ya. Apalagi kalau punya HP 2, silahkan semakin banyak alarmnya, insya Allah semakin membantu ya. Untuk di awal-awal pemula ya harus berjuang ya. Tidur lebih awal, pasang alarm yang banyak. Nanti insya Allah kalau sudah terbiasa tahajud, 3 hari, 4 hari, 5 hari terbiasa tahajud, insya Allah lebih mudah nanti, lebih mudah ya. Pasang alarm. Kemudian yang ketiga, H. Harus baca ayat kursi dan berwudu sebelum tidur. Ingat teman-teman, keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, jika membaca ayat kursi yaitu Al-Baqarah ayat 255, Allah akan menjaganya dari godaan setan hingga pagi hari. Kemudian berwudu sebelum tidur. Ada keutamaan juga dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Jika berwudu sebelum tidur, bersuci sebelum tidur, maka malaikat akan menjaganya ketika tidur. Dan malaikat juga mendoakannya, ya Allah ampunkanlah orang ini. Dia bersuci sebelum tidur. Mau nggak didoakan para malaikat? Itu mau dong, maka berwudulah sebelum tidur ya. Kemudian A. Ajak yang lain. Nah teman-teman, mengajak orang lain ini buat tahajud juga, kita akan dapat pahala. Kemudian kita akan insya Allah lebih semangat. Karena ada kebersamaan, saling menasihati, saling motivasi. Ajak teman-teman Anda di grup WA, ya. Ajak juga keluarga Anda, ya. Diajak buat tahajud. Ikut program tahajud. Yuk kita tahajud yuk. Misal, mulai malam ini tahajudnya, ya. Ikuti 8 cara di video ini. Insya Allah membantu. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, jika kita mengajak orang kepada kebaikan, maka kita akan dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka sangat bermanfaat sekali ngajak orang lain ya. Kemudian J, jangan lupa perbanyak taubat dan istighfar. Nah, dalam sebuah kitab disebutkan Hasan Al-Basri rahimahullah berkata seperti ini. Dosa itu membuat seseorang susah untuk bangun malam ya, bangun sholat malam. Kitabnya saya tulis di deskripsi video ini di channel YouTube Dr. Dani. Kemudian Sufyan Al-Tsauri rahimahullah juga berkata seperti ini. Selama 5 bulan beliau ini susah untuk bangun tahajud. Kemudian beliau ingat akan satu dosa yang beliau kerjakan, yaitu beliau pernah melihat seseorang itu menangis dan beliau menganggap orang itu riya atau pengen pamer, pengen dipuji. Nah, itu aja membuat beliau susah untuk bangun tahajud 5 bulan. Apalagi mohon maaf di zaman sekarang media sosial ya. Kemudian faktanya seringkali mohon maaf tanpa sengaja kita melihat sesuatu yang bisa menjadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Maka sering-seringlah saudaraku kita perbanyak taubat dan istighfar. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, hadisnya Hasan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'una tawwabun. Jadi setiap bani Adam, setiap anak Adam, manusia ini bisa bikin dosa, berbuat dosa.
Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah, ya. Maka seringlah kita bertaubat kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang mulia. Beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga. Beliau dalam sebuah hadis disebutkan beristighfar, meminta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Maka teman-teman, mari kita mulai sekarang kita saling mengingatkan, yuk kita istighfar. Kalau bisa 100 kali sehari, minta ampun kepada Allah, ya. Insya Allah sering-sering kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah buat tahajud, ya. Kemudian J. Nah, J yang kedua ini jangan mudah menyerah, teman-teman. Kalau malam pertama sudah tidur awal, sudah baca ayat kursi, sudah berwudu, sudah pasang alarm, oh kok gagal ya bangun tahajud ya. Nah, jangan mudah menyerah, teman-teman, ya. Jangan mudah menyerah. Betapa banyak orang-orang sebelum kita, ya, yang berjuang bagaimana caranya supaya tahajud. Jangan putus semangat, ya. Tetap berjuang. Ingat keutamaan tahajud. Ingat keutamaan tahajud, ya. Ingat keutamaan tahajud. Insya Allah menjadi sarana kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluhkan semua masalah hidup kita kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ya. Keutamaannya sangat luar biasa sekali. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, waktu tahajud di sepertiga malam terakhir adalah waktu emas. Allah turun ke langit dunia, Allah kabulkan setiap doa, Allah akan berikan setiap permintaan, Allah ampunkan setiap orang yang bertaubat. Silahkan cek di deskripsi video ini. Saya cantumkan hadisnya, ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, untuk solusi masalah hidup. Nah, maksud saya di sini adalah kita itu harus paham dan harus semakin tahu apa sih kegunaan tahajud, apa sih keistimewaan tahajud, kenapa sih saya harus tahajud. Nah, banyak sekali keutamaan tahajud. Tahajud insya Allah mendatangkan ridho Allah, mendatangkan pahala dari Allah, mendatangkan pertolongan Allah. Kemudian setiap dari kita mungkin banyak masalah, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga. Mari kita adukan kepada Allah. Waktu sepertiga malam terakhir di saat tahajud, itu waktu emas untuk berdoa, wahai saudaraku. Mari kita praktekkan, kita amalkan, dan jadi motivator buat teman-teman kita agar ayo kita tahajud semuanya, ya. Kemudian D, doa. Ini juga penting, teman-teman. Kita sering berdoa, ya Allah bantulah masalahku, ya Allah bantulah hidupku, ya Allah bantulah ekonomiku, ya Allah sehatkanlah badanku, hilangkan penyakitku, selesaikan utangku, dan permasalahan yang lain. Kita sudah memahami tahajud adalah salah satu solusi insya Allah. Ayo kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya bangun untuk tahajud. Itu contoh, ya, dengan bahasanya masing-masing silahkan. Ya Allah, bantulah saya untuk mudah tahajud setiap malam, ya Allah. Mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Kita minta kepada Allah supaya Allah mudahkan kita. Allah pilih kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir tahajud, ya. Ayo kita amalkan. Kita sering-sering berdoa dalam sepanjang hari. Di siang hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk tahajud, ya Allah malam ini, ya Allah. Hamba ingin berdoa kepadamu di sepertiga malam terakhir, ya Allah. Bantulah saya, ya Allah, bangun tahajud, ya Allah. Baik, teman-teman, silahkan mencoba. Ada 8 cara mudah tahajud. T, tidur awal. A, alarm. H, harus baca ayat kursi dan berwudu sebelum tidur, ya. Amalan sebelum tidur itu banyak sekali. Doanya juga banyak. Silahkan dipelajari dan diamalkan. Tapi saya fokus di sini wudu dan baca ayat kursi sebelum tidur, ya. A, ajak yang lain supaya kita lebih semangat dan insya Allah dapat pahala juga kalau teman-teman kita juga pada tahajud. J, jangan lupa perbanyak taubat dan istighfar. Perbanyak taubat dan istighfar karena menurut Hasan Al-Basri rahimahullah dosa itu membuat kita sulit untuk bangun malam, ya, bangun tahajud sulit. Maka kita perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Kemudian J, jangan menyerah buat tahajud. Tiap malam latihan tahajud, tiap malam latihan tahajud sampai kita bisa tahajud yang pertama kali. Sampai kita bisa tahajud yang pertama kali, kemudian kita ulangi
besok malamnya ulangi lagi sampai berhari-hari kita tahajud, sampai kita mudah buat tahajud ya. Nanti insya Allah kalau sudah terbiasa tahajud, yang di awal pertama, malam pertama tidurnya jam 8 malam. Tapi kan dok, saya banyak tugas nih dok. Nah, nanti insya Allah kalau sudah terbiasa tahajud, nanti walaupun teman-teman ada kerjaan, sampailah molor tidurnya sampai jam 9 atau jam 10, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah bangun tahajud. Insya Allah jadi bisa karena sudah biasa. Nah ya, kemudian untuk solusi masalah hidup ya, harus cari keutamaan tahajud, keistimewaan tahajud. Kenapa harus tahajud? Harus kuatkan motivasi. Tahajud memiliki keistimewaan. Insya Allah dengan tahajud masalahku selesai. Insya Allah ya, masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, insya Allah Allah mudahkan semua urusannya ya. D, doa. Sering-sering berdoa, ya Allah mudahkanlah saya tahajud, mudahkanlah saya tahajud, ya Allah mudahkanlah saya tahajud, ya Allah. Sekian dari saya teman-teman. Jika video ini dirasa bermanfaat, tolong bagikan kepada teman, grup WA Anda, keluarga Anda. Ayo, mari kita tahajud teman-teman. Lakukan 8 cara ini, insya Allah mudah untuk tahajud. Mudah untuk tahajud. Saya sudah praktekkan. Dan mari kita ajak teman-teman yang lain untuk mempraktekkan ini juga. Dan bagi teman-teman yang masih ada kesulitan untuk bangun tahajud, ada permasalahan atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen permasalahan apa yang membuat agak susah untuk bangun tahajud. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kemudian jika teman-teman juga memiliki testimoni tentang kisah-kisah keutamaan tahajud ya, yang dirasakan pribadi dan insya Allah dikira perlu untuk disampaikan sehingga menjadi jalan inspirasi bagi orang lain, silakan juga tulis di kolom komen. Tetap semangat, semoga Allah memudahkan semua urusan Anda, melancarkan rezeki Anda yang halal dan berkah, dan membuat keluarga Anda keluarga yang bahagia. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, mudah-mudahan Anda mendapatkan video-video bermanfaat dari saya. Saya Dr. Dani, salam sehat jiwa dan raga. Tetap semangat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.